Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Elrispa Magistarina, salah satu dosen dari Departemen Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Psikologi Perkembangan. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode DIA. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dari sertifikasi dosen pada tahun 2023, yaitu tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam aspek pengajaran. Mata kuliah Psikologi Perkembangan ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 1 di Departemen Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang, yang memiliki bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah Psikologi Perkembangan ini akan membahas mengenai sejarah perkembangan keilmuan psikologi perkembangan, metode penelitian, dan teori-teori perkembangan, dan mata kuliah ini juga mengkaji perkembangan dalam aspek kognitif, fisik, sosio-emosional, dan moral pada individu sepanjang hayat, yang mana terdiri dari beberapa tahap perkembangan, yaitu prenatal, infansi, anak, remaja, dewasa, hingga lansia atau lanjut usia. Kemudian juga membahas tentang hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam proses perkembangan tersebut. Untuk capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini, yang pertama, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, mampu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, mampu menguasai konsep dasar dan teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologi pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. Selanjutnya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Lalu yang terakhir, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah dari psikologi perkembangan ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan manusia yang dikaji melalui 3 dimensi perkembangan, yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, serta sosio-emosional pada individu mulai dari periode perkembangan prenatal, infansi, anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai berbagai prinsip dan teori perkembangan manusia. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasikan karakteristik kematangan individu berdasarkan tahapan perkembangannya. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengusulkan beberapa alternatif pemecahan masalah perkembangan yang sesuai dengan tahapan perkembangan. Kemudian, terkait dengan bahan kajian pada mata kuliah psikologi perkembangan ini akan mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama terkait dengan pengantar dari psikologi perkembangan, di mana akan dibahas tentang ruang lingkup, sejarah, dan strategi penelitian, serta pembahasan terkait dengan teori-teori psikologi perkembangan, dan dilanjutkan dengan pembahasan tahapan perkembangan sepanjang hayat manusia. Untuk referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, beberapa di antaranya adalah modul ajar psikologi perkembangan yang dikembangkan bersama dengan tim dosen, lalu buku atau e-book yang berjudul Lifespan Development, Adolescent Development, Child Development, dan juga beberapa artikel yang berkaitan seperti Depression in Late Life, Review and Commentary. Kemudian untuk sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara luar jaringan, yaitu pertemuan tatap muka atau luring, dan dalam jaringan atau daring menggunakan sistem asinkronus dan sinkronus. Untuk metode asinkronus menggunakan Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Negeri Padang, dan untuk metode sinkronus menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet.
Dengan menggunakan metode pembelajaran student-centered learning yang berfokus kepada keaktifan dan peran mahasiswa dalam proses pembelajarannya, seperti diskusi kelompok, mempresentasikan hasil diskusi, dan melakukan pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif dilakukan melalui project-based learning yang telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang berdasarkan kepada indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri atau IKU-PTN. Dan juga akan ada beberapa penugasan berupa analisis kasus, studi refleksi diri, dan tugas observasi lapangan. Kemudian, terkait dengan metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah psikologi perkembangan ini bergantung pada bahan kajian yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Misalnya pada pertemuan awal, pertemuan 1 hingga pertemuan 6 yang mana membahas terkait dengan teori-teori psikologi perkembangan, maka metode yang digunakan adalah metode jigsaw. Lalu pada pertemuan pada pertemuan ke-7 di mana sudah mulai memasuki pembahasan terkait dengan tahapan perkembangan, metode yang digunakan adalah presentasi dan diskusi dalam kelas. Lalu pada pertemuan 8 yaitu adalah pertemuan UTS. Pada pertemuan 9 dan seterusnya masih membahas tentang tahapan perkembangan, maka metode yang digunakan berkaitan dengan presentasi dan diskusi kelompok. Kemudian pada pertemuan 14 dan 15 mahasiswa diminta untuk mengerjakan project based learning, yaitu berkaitan dengan membuat psikoedukasi yang berupa simulasi podcast. Kemudian pada pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Dalam setiap pertemuan diberikan juga penugasan yang beragam. Seperti pada teori-teori perkembangan diberikan penugasan dalam bentuk kuis yang interaktif. Lalu pada materi tahapan perkembangan diberikan tugas seperti studi analisis kasus, lalu refleksi diri, dan juga ada observasi lapangan. Dan penugasan tersebut sebagian besar dilakukan melalui Learning Management System Universitas Negeri Padang. Terkait dengan bobot penilaian pada mata kuliah psikologi perkembangan ini terdiri atas tugas 10%, kuis 10%, UTS 15%, UAS 15%, dan untuk project based learning-nya sebesar 50%, dengan total bobot penilaian sebesar 100%. Untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah ini didapatkan melalui kuis yang dilaksanakan pada pertemuan sebelum UTS, penugasan berupa analisis kasus, refleksi diri, dan observasi lapangan yang memiliki rubrik penilaian terlampir pada RPS. Untuk penilaian UTS diberikan berdasarkan kepada rubrik penilaian di mana terdapat 35 soal multiple choice dan 10 soal pilihan singkat. Dan untuk UAS, mahasiswa akan diminta untuk mempresentasikan hasil dari pembuatan psikoedukasi dalam bentuk simulasi podcast. Baiklah, demikian informasi terkait dengan mata kuliah psikologi perkembangan untuk mahasiswa semester 1 Departemen Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara luring atau tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan keempat ya di kuliah psikologi perkembangan. Bagaimana perasaannya? Baik, deg-degan? Oke. Ini kan artinya udah 4 minggu ya jadi mahasiswa baru ya. Apakah sudah menemukan ritme perkuliahannya? Sudah masih mencoba, masih mencari ritmenya ya, masih menyesuaikan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen-dosen ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas lanjutan dari teori-teori psikologi perkembangan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu teori behavioristik. Sebelumnya kita mungkin flashback dulu ya ke materi sebelumnya. Di pertemuan kemarin minggu lalu itu kita membahas tentang teori psikososial. Nah, kalau psikososial itu kan berarti teorinya berdasarkan bagaimana si individu itu dalam sosialnya, dalam lingkungan sosialnya. Nah, kalau teorinya Sigmund Freud itu berarti psikoseksual atau psikoanalisis. Nah, berdasarkan apa kalau dilihatnya kalau Sigmund Freud itu? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Psikoanalisis itu melihatnya berdasarkan apa? Ego, superego, atau dorongan dari dalam dirinya, ya. Oke, terima kasih. Siapa tadi jawab? Nisa ya.
Oke, nah jadi kalau psikoseksual itu yang dilihat adalah bagaimana kematangan seksualnya, perubahan dari seksualnya, pemenuhan kepuasannya. Nah, kalau misalkan Erik Erikson dia melihat dari segi bagaimana individu dengan lingkungan sosialnya. Nah, sekarang kita membahas tentang teori behavioristik, yang mana dari judulnya aja udah kegambar ya. Teori apa ini? Coba ada yang bisa menjawab? Apa itu teori behavioristik? Gak apa-apa, silahkan dicoba. Apa itu teori behavioristik? Teori yang menjelaskan atau memaparkan yang berdasarkan atau melihat dari segi perilaku seseorang. Dari segi perilaku. Nah, kalau yang tadi kita lihat lingkungan, terus pemenuhan kepuasannya, nah sekarang kita melihatnya dari perilaku. Oke, terima kasih ya Nurul. Nah, teori ini tadi sudah dijawab ya, merupakan teori yang menekankan pada perubahan perilaku yang tampak. Nah, pada saat kita membahas psikoseksual, itu kan perubahannya sebenarnya tidak terlihat secara nyata ya. Pada psikososial pun juga yang dilihat itu bagaimana interaksinya dengan orang lain. Kayak misalkan trust mistrust itu kan dia melihatnya bagaimana hubungan si anak dengan orang tuanya, dengan relasi dengan orang lain. Sedangkan pada teori behaviorisme itu melihat perubahan perilaku yang tampak. Nah, tujuannya adalah untuk kita bisa membuat atau memprediksi perilaku. Kemudian tokoh besar dari teori ini, nah mungkin kalau anak psikologi ini harusnya mulai familiar ini ya dengan nama-nama ini, Ivan Pavlov, Thorndike, dan juga B.S. Skinner. Nah, dari secara pendekatan behaviorisme, prinsip yang digunakan itu ada 3 hal besar. Pertama itu adalah generalisasi, lalu ada namanya diskriminasi, dan ada namanya extinction. Apa itu generalisasi? Yaitu ketika kecenderungan individu untuk memberikan respons yang sama terhadap stimulus original. Misalkan Anda lagi lapar nih, atau lagi scroll Instagram atau scroll TikTok, lihat video orang mukbang. Apa respon yang akan Anda munculkan? Lapar. Respon yang paling sedikit yang muncul aja adalah air liurnya keluar, terus menelan ludahnya nggak? Duh, kayaknya pengen iklan mie goreng misalkan. Aduh, pengen juga nih kayak gitu. Nah, itu adalah namanya generalisasi, dimana si perilaku itu stimulus originalnya direspon sama oleh semua. Nah, yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi itu adalah ketika individu merespon pada stimulus tertentu dan tidak pada stimulus lainnya. Misalkan nih, siapa di sini yang suka BTS? Siapa namanya? Padi. Ini saya biasanya kalau ngasih contoh K-pop ini kadang suka bunuh diri gitu. Kadang kalau ngejelekin idolnya saya bisa diserang sama mahasiswa. Siapa kan sih? Fani. Oke, siapa yang nggak suka dengan BTS? Nah, banyak ternyata. Saya ada ininya ya, ada gengnya nih. Nah, misalkan sebenarnya dia nggak suka, sedangkan Fani suka melihat BTS. Dengan stimulus yang sama, oh ini ada videonya nih. Fani akan melihatnya, wah keren banget, ini banget, cakep gitu. Tapi sebenarnya mereka akan biasa aja. Karena memang ya sebenarnya nggak ngefans dengan BTS, mungkin sebenarnya punya grup band atau orang yang lain yang dia sukai gitu. Itu adalah diskriminasi. Meskipun stimulusnya sama, tapi bagaimana respon orang terhadap sesuatu stimulus itu bisa berbeda. Nah, kemudian pada extinction. Nah, kalau extinction itu adalah untuk pelemahan atau penghapusan reaksi terkondisi. Misalkan ketika nanti kita akan membahas, misalkan melihat anjing dipasangkan dengan anjing melihat makanan dia akan mengeluarkan air liur. Nah, nanti dia akan dipasangkan dengan bunyi lonceng atau misalkan bunyi garpu tala. Nah, pada saat pemasangan itu kan sudah terbentuk pembelajaran tuh. Nah, kemudian pada extinction itu diberikan sesuatu stimulasi untuk menghilangkan atau menghapuskan pembelajaran yang sudah terjadi tadi. Nah, begitu. Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan teori classical conditioning atau pengkondisian klasik. Pengkondisian klasikal. Nah, dari paradigmanya, teori ini mengatakan bahwa ketika
jika stimulus netral itu dipasangkan dengan stimulus yang alami akan menghasilkan respon. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lewat contoh ya, biar bisa lebih paham. Kemudian berikutnya, setelah beberapa kali pemasangan stimulus netral akan diharapkan menghasilkan respon tertentu. Bila kondisi tersebut telah terjadi, maka pengkondisian klasikalnya pun sudah terjadi. Jadi proses pembelajarannya sudah terjadi. Eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov. Nah, di sini Anda bisa lihat ada namanya unconditioned stimulus atau stimulus tidak terkondisi. Di sini adalah makanan. Dan unconditioned responnya atau respon yang tidak terkondisi adalah alveoli, saliva. Ini bersifat instinktif. Jadi dia akan keluar secara refleks. Kita aja ngeliat makanan, apalagi kalau bulan puasa ya, lihat iklan Marjan, apa yang dirasakan? Pasti ada perasaan haus, perasaan kayak menelan ludah juga. Nah, sama seperti ini, dia bersifatnya instinktif. Nah, kemudian poin dari teori pengkondisian klasikal ini adalah ketika dia mau menghubungkan stimulus netral ini dengan kondisi mengeluarkan air liur tadi. Pemasangannya itu bagaimana, Bu? Pada saat makanan diperlihatkan, berputar dibunyikan. Dan begitu seterusnya sampai berulang-ulang. Karena ketika anjing melihat makanan, dia pasti akan memberikan respon air liur. Dan ini dipasangkan terus-menerus sampai akhirnya anjing hanya pada saat melihat Garputala, dia akan mengeluarkan air liur. Lanjut ke berikutnya, yaitu teori operant conditioning. Nah, pengkondisian operan, kalau tadi pada saat classical conditioning, Pavlov membahas bahwa individu itu atau organisme itu dia memiliki reaksi yang pasif. Jadi respon yang memang instinktif itu yang dia munculkan sehingga dia akan berubah dengan sendirinya. Tapi kalau menurut B.F. Skinner atau yang merupakan ahli dari operant conditioning ini, dia mengatakan bahwa manusia itu atau organisme itu adalah organisme itu bersifat aktif. Dia cenderung menyukai hal-hal yang memiliki konsekuensi yang menyenangkan. Nah, jadi si B.F. Skinner ini melakukan pengembangan teori dari teori Thorndike, yaitu hukum law of effect, di mana perilaku yang mendapatkan hadiah akan cenderung diulang. Nah, ketika misalkan nih Anda sehari-hari di rumah misalkan dapat pujian dari orang tuanya, pasti besok akan melakukan hal yang sama lagi kan? Nah, itu menurut Thorndike atau dikenal dengan law of effect. Paradigmanya adalah menurut Skinner, perilaku itu bisa diubah melalui proses pengukuhan atau penguatan positif ataupun negatif. Kalau tadi dia hanya memasangkan stimulus netral dengan stimulus tidak terkondisi, kalau di sini Skinner mengatakan bahwa perilaku itu bisa dikuatkan dan bisa dilemahkan. Nah, dalam eksperimennya Skinner menggunakan tikus yang dikenal dengan Skinner. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi di dalam sini ada tempat makanannya yang akan keluar jika tombol ini dia pencet. Nah, berarti kan tikus itu kan secara instinktifnya dia ingin makanan kan? Kalau ada makanan pasti dia akan makan. Ketika dia mendapatkan makanan itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Iya nggak? Nah, ketika seperti itu dia akan mencari. Dia akan berkeliling dalam boxnya untuk mencari apa sih yang membuat makanannya keluar. Nah, begitu sampai dia nggak sengaja memencet tombol ini, akan keluar makanannya dari sini. Nah, dia jadi makan loh. Nah, mungkin sekali dua kali dia belum tahu kalau ternyata kalau tombol itulah yang mengantarkan makanannya. Tapi ketika dia udah tahu, oh ini tombol ini akan memberikan dia makanan, dia akan tekan terus-menerus. Nah, disitulah namanya pengkondisian operan atau pengkondisian instrumental. Nah, ini terkait dengan apa aja contoh dari si pengkondisian operan tadi. Di sini ada reinforcement positif, ada reinforcement negatif, punishment positif dan punishment negatif. Nah, jadi di sini kalau kita membahas tentang penguatan positif, itu adalah dengan menambahkan sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang diharapkan. Nah, contohnya apa? Misalkan ketika sedang diskusi di depan diskusi kelas, gurunya bertanya,
terus nggak ada siswanya yang mau menjawab. Dan kemudian gurunya memberi penguatan, kalau nanti ada yang bertanya, saya akan berikan hadiah. Apa respon dari siswanya? Berlomba-lomba menjawab. Berlomba-lomba menjawab, karena ada sih penguatan positif, karena siswanya menginginkan hadiah. Nah, terus kalau misalkan penguatan negatif, kira-kira apa? Avoiding something unpleasant, menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, silakan. Kalau kamu telat, telepon orang tua kamu, gitu Bu. Biasanya kalau menghindari Bu. Nah, bisa. Contohnya adalah ketika misalkan anak itu telat, orang tuanya akan ditelepon. Itu kan akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, karena nanti ketika orang tuanya tahu dia telat, dia akan dimarahi misalkan. Dia nggak mau dong itu terjadi, sehingga dia nggak mau telat lagi. Nah itu reinforcement negatif. Dia akan menghindari sesuatu yang dianggap tidak menyenangkan tadi. Nah selanjutnya punishment positif. Punishment positif ini adalah dengan menambahkan sesuatu yang tidak dia senangi. Perbedaannya dengan penguatan positif adalah kalau si reinforcement positif ini dengan menambahkan sesuatu yang dia senangi. Kalau punishment positif menambahkan sesuatu yang tidak dia senangi. Nah, ada yang bisa memberikan contoh? Misalkan contohnya adalah ketika anaknya nakal, ini ada 3 gambar. Ketika anaknya nakal atau misalkan tidak mengikuti kata orang tuanya misalkan, kalau di luar negeri itu ada istilahnya time out. Nah, jadi dia akan disuruh duduk di sini nih, duduk di pojokan untuk merenungi kesalahannya. Nah, itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan buat anak-anak hanya untuk duduk diam. Nah, sehingga dia menjadi menghindari hal tersebut. Nah, kalau punishment negatif dengan mengurangi atau menghilangkan sesuatu yang dia senangi. Nah, misalkan kamu nanti kalau misalkan nggak ngerjain PR, kamu nggak boleh main gadget. Kan yang gadget itu adalah sesuatu yang disenangi kan ya oleh anak-anak ya. Nah, sehingga akhirnya oke deh kalau gitu aku akan mengerjakan PR untuk bisa menghindari si punishment negatif. Nah seperti itu. Nah ini terkait dengan perbedaan ya, perbedaan teorinya. Jadi classical conditioning tadi, tingkah lakunya dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus dan respon yang bersifat refleks bawaan. Makanya dikatakan bersifat pasif. Karena refleksi itu refleks bawaan. Jadi organisme atau individu itu dia hanya mengikuti apa yang udah dia miliki. Sedangkan kalau applied conditioning itu reinforcement itu tidak diasosiasikan dengan stimulus yang dikondisikan, melainkan dengan respon yang dihasilkan. Oke. Nah, sekian materi saya pada hari ini. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke pembelajaran jigsaw-nya ya. Nah, silahkan Anda berkumpul, duduk berkelompok di kelompok ahlinya masing-masing. Nah, untuk melakukan diskusi terkait dengan aplikasi dari teori-teori tadi yang sudah kita pelajari, teori classical conditioning dan operant conditioning dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silahkan duduk berkelompok. Kamera itu tidak membuat Oke, sudah selesai diskusinya? Nah, sekarang kita mulai bahas ya. Mungkin saya minta dulu untuk pengaplikasian teori yang pertama tadi terkait dengan classical conditioning. Siapa yang mau mencoba menjelaskan? Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan terkait contoh classical conditioning dalam sehari-hari. Jadi contoh ada cahaya lampu, itu adalah stimulus tidak terkondisi. Kemudian respon tak terkondisinya adalah menghidupkan mata. Kemudian ada kamera sebagai netral stimulus yang mana menghasilkan respon tidak menghidupkan mata. Kemudian cahaya lampu apabila digabungkan dengan kamera yang mana stimulus tidak terkondisi dipasangkan dengan stimulus netral, respon yang dihasilkan adalah menghidupkan mata. Jadi kamera sebagai stimulus terkondisi menghasilkan respon terkondisi yaitu menghidupkan mata. Sekian dari saya, perwakilan kelompok 2. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jelaskan kelompok 2.
Nggak ada? Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini dengan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, demikian deskripsi diri yang saya buat serta cuplikan terkait dengan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Psikologi Perkembangan. Semoga dapat memberikan gambaran dalam proses pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan tim sertifikasi dosen tahun 2023 Universitas Negeri Padang, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, rekan-rekan dosen Departemen Psikologi, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.